Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Gus Roy, dalam Kilau Kata. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas satu pepatah kata bijak dari tanah Jawa. Kata bijak tersebut berbunyi seperti ini. Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busono. Ada dua bagian dalam kata bijak ini. Pertama, ajining diri saka lati, atau kadang juga disebut ajining diri ono ing lati, yang artinya harga diri kita itu terletak pada lidah kita. Bahwa lidah kita, sesuatu yang keluar dari perkataan mulut kita, dari cara kita berbicara, isi omongan kita, itu akan sangat menentukan harga diri kita. Harga diri kita terletak dari cara kita berbicara, isi bicara kita, dan omongan kita. Maka ketika kita berbicara, ketika kita mengungkapkan sesuatu, cara kita mengungkapkan sesuatu, apa yang ada di pikiran kita, dengan bibir kita, dengan lidah kita, itu menjadi ukuran tentang siapa diri kita. Sudah banyak kasus bagaimana orang masuk penjara, orang dipersoalkan secara hukum hanya gara-gara bicara dia, omongan dia. Maka kadang-kadang lebih baik diam daripada kita bicara, tapi kemudian menyinggung perasaan orang lain, membuat orang lain jadi marah, membuat orang lain jadi tidak nyaman. Sama juga sebenarnya ketika mengapa kemudian lidah kita menjadi ukuran harga diri kita, ya. Semua omongan kita, semua janji-janji kita, semua komitmen kita, itu terungkap lewat cara kita ngomong, lewat konten mulut kita atau perkataan kita. Dan itu menjadi ukuran ketika kita tidak bisa menjaga ataupun tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan, apa yang keluar dari mulut kita. Mungkin secara nggak langsung tidak ada terjadi pada saat itu juga ketika kita tidak bertanggung jawab dengan yang kita katakan. Namun di kemudian hari yang mungkin terjadi adalah orang kemudian tidak lagi percaya pada kita. Orang kemudian tidak lagi menghitung kita sebagai orang yang bisa diajak berkomunikasi, biasa diajak berkomitmen. Apakah itu yang Anda inginkan? Saya yakin semua orang pengen dianggap, semua orang pengen dipercaya oleh orang lain. Dan salah satunya adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita. Karena itu menentukan harga diri kita dan juga siapa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ajining rogo saka busono. Ajining rogo ono ing busono. Secara sekilas kalau kita maknai apa adanya, maka dalam pepatah ataupun kata bijak ini mengatakan harga diri kita, rogo, raga kita itu terletak pada busana yang kita kenakan. Apakah seperti itu? Di dunia seperti saat ini, apakah kita hanya bisa menilai dari orang dari cara dia berpakaian? Dari pakaian yang dia kenakan. Mungkin baik, mungkin buruk, bersih, kotor. Pakaiannya sopan, ataupun pakaiannya tidak sopan. Apakah dari itu kita menilai seorang itu baik apa tidak? Saya yakin ini akan menjadi hal yang sangat menjadi perdebatan. Bahwa ukuran baik, ukuran buruk, ukuran sopan, ukuran nggak sopan di masing-masing tempat, masing-masing budaya tentu berbeda-beda. Misalnya kalau di teman-teman di barat misalkan menggunakan pakaian apa adanya, itulah sebuah kenyamanan dan menyejukkan jati diri dia. Mungkin di tempat kita, di Jawa misalnya, berpakaian yang tidak sopan di depan orang tua, di depan banyak orang, mungkin bukan hal yang pas. Maka saya tidak akan memaknai ajining rogo saka busono ini apa adanya. Mari kita maknai lebih dalam lagi. Busana kita
busono di dalam pepatah ini kita maknai sebagai sebuah hal yang orang lain tangkap, hal yang orang lain lihat, hal yang orang lain mungkin rasakan dari keberadaan kita. Dan itu terpancar dari cara kita berperilaku, cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Sikap dan perilaku kita itulah yang menjadi busana kita. Persoalannya adalah apakah cara kita bersikap, cara kita berperilaku itu direspon positif atau tidak. Sangat tergantung pada hal-hal yang mendasari, yang menjadi pondasi kita bersikap dan berperilaku. Apakah itu? Nilai-nilai yang kita yakini, prinsip-prinsip hidup yang kita yakini, agama mungkin, ideologi-ideologi universal tentang bagaimana menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nilai-nilai itulah kemudian yang menjadi sebenarnya landasan kita berperilaku dan bersikap. Yang dari kacamata, kasat mata mungkin orang melihatnya sebagai perilaku dan sikap yang kita tunjukkan ke mereka. Jadi saya ingin mengatakan, ajining rogo soko busono adalah harga diri kita itu terletak ataupun dapat dilihat, dirasakan, dan dialami oleh orang-orang di sekitar kita dari cara kita bersikap dan berperilaku. Jadi, ajining rogo soko busono itu terletak pada nilai-nilai hidup, falsafah, ideologi, cara kita memandang suatu, cara kita memperlakukan suatu. Sehingga yang orang lain lihat bukan busana dalam kasat mata, bukan busana yang bisa mereka lihat, yang kita pakai, bukan. Tapi sikap dan perilaku kita berinteraksi, bersilaturahmi, berkomunikasi dengan siapapun yang kita temui. Demikian dua hal tentang ajining diri soko ladi dan ajining rogo soko busono. Selamat merenungkan. Semoga Anda mendapatkan penafsiran yang bisa menguatkan Anda untuk terus menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat buat sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.